Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, saya mau tahu dulu ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Saya absen ya. Ibu Yuni. Hadir, Pak. Ibu Din. Hadirah. Hadir semua sudah ya? Oke. Terus saya mau nanya dulu, tadi yang bangun sebelum sholat subuh ada nggak? Sebelum ada Saya Pak, saya. Oh, anak solehah. Ibu Lili. Amin. Anak Saya solehah. juga loh, Pak. Oke. Terus ketika mau sholat subuh, Bu Lilis ngapain? Mandi. Mandi, wudhu enggak mandi dingin Pak. Oh, wudhu. Wudhu itu saja termasuk tadi. wudhu itu termasuk apa, Bu Lilis? Mensucikan diri dari hadas kecil Bapak. Ya, tepuk tangan kita. Amin. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang masalah hadas, najis, dan juga tata cara mensucikannya. Ada yang tahu hadas itu apa? Hadas itu keadaan seseorang, Pak, yang tidak suci. Iya, betul, begitu. Oke, hadas itu, sekarang kita lanjutkan. Hadas itu dalam Islam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada keadaan ketidaksucian. Jadi, hadas itu adalah sesuatu yang membuat kita itu harus bersuci apabila ingin melaksanakan ibadah seperti sholat, memegang mushaf, dan lain sebagainya. Kemudian, hadas itu dibagi menjadi dua macam ya, ada dua macam hadas. Yang pertama, hadas besar, terus yang kedua, hadas kecil. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas dari hadas besar dulu. Nah, hadas besar ini adalah keadaan ketidaksucian yang terjadi setelah berhubungan suami istri atau mimpi basah, yang dalam ilmu fikih itu disebut dengan istilam. Gitu, istilam. Jadi untuk hadas besar ini cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi junub atau mandi besar, begitu. Jadi itu ya tentang masalah hadas besar. Selanjutnya hadas kecil. Hadas kecil ini salah satu contoh seperti buang air besar. Ada yang tahu enggak buang air besar itu seperti apa? Tahu dah ini. Semua ya. Tahu semua ya. Pak. Tahu Pak. Oke, coba sekarang kasih contoh salah satu hadas kecil itu apa? Kentut. Ya, kentut. Tipis Pak. Tipis. Tipis juga betul. Nah, hadas kecil ini. Tidur, Pak. Gimana? Tidur. Ya, tidur. Tidur yang apa? Yang kalau tidur yang tetap dalam kondisi punya wudhu, tidur duduk dalam kondisi tetap, maka wudhunya itu tidak batal. Tapi kalau sampai
nungging-nungging tidurnya itu batal. Begitu Ya, ya. Pak. Ya. Selanjutnya sekarang kita bahas tentang masalah macam-macam najis. Tahu enggak macam-macam najis anak-anak? Ada 3, Pak. Ya, Ya. coba sebutkan najis apa saja. Najis mukhafafah, Najis mukhafafah, terus najis mutawasito, najis mutawasito, terus najis mughalado. najis mughalladho. Pinter Ibu Sri Wahyuni. Ya, terima Oke, kasih, nanti Pak. kita bahas tentang masalah macam-macam najis tersebut berikut dengan tata cara mensucikannya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang definisi dari najis tersebut. Najis itu merujuk kepada suatu keadaan najis itu merujuk kepada suatu keadaan atau benda yang dianggap kotor dan tidak suci menurut hukum Islam. Najis dapat mencakup berbagai jenis zat atau benda yang dianggap mengganggu kesucian dan kebersihan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Najis itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, najis mukhafafah, betul katanya Bu Wahyuni tadi. Satu yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu apa? Najis ini Najis ringan, Pak. najis ringan, tergolong najis yang ringan. Jadi salah satu contohnya yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibu. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis mukhafafah itu cukup dipercikan air atau digendengi air pada area yang terkena najis. Contoh misalnya ya, misalnya Bu Sri punya anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Kemudian anaknya misalnya kencing di teras atau gimana, itu kan termasuk najis mukhafafah, najis ringan. Cukup digendengi air, setelah itu dilap sampai kering, maka najisnya itu sudah hilang, sudah suci. Ini untuk najis mukhafafah. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah paham Bapak. Iya, Pak. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu tentang najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu apa? Najis sedang. Najis yang dalam kategori sedang, artinya tidak ringan dan tidak berat. Bagaimana? Contohnya apa? Coba misal ada yang tahu, apa contohnya najis mutawasitoh? Kotoran hewan, Pak. Kotoran hewan. Darah, Pak. Darah. Nah, ada lagi? Muntah. Muntah, ya. Nah, dan lain sebagainya. Pinter-pinter anak-anak ya. Ya, Pak. Terima Kemudian kasih. kita ajari bagaimana cara mensucikan dari najis mutawasito tersebut. Cara mensucikannya, najis mutawasito ini kan tergolong dari najis yang sedang. Jadi ada sifat-sifat najis yang harus hilang. Salah satunya yaitu bau, warna, dan rasa. Jadi untuk menghilangkan najis mutawasito harus hilang baunya, harus hilang warnanya, dan juga harus hilang rasanya. Sekarang saya mau tanya sama Bu Lilis, bagaimana menurut Bu Lilis cara menghilangkan najis mutawasito? Misalnya sekarang harus hilang rasanya, bagaimana caranya? Apa harus Kasih air, Pak. Air.
Gitu ya. Dijilat, Pak. Jadi Pakai air, Pak. Dialiri air. pinter mendidik. Oke, jadi 3 sifat ini harus hilang baunya, harus hilang warnanya dan rasanya. Pertama, caranya, misal sekarang di teras ada kotoran kucing misalnya atau kotoran ayam, pokoknya yang najis ya. Kita gosok terlebih dahulu menggunakan benda yang padat atau menggunakan kulitnya kelapa itu sampai warnanya hilang. Ketika warnanya hilang baru disiram. Maka apabila warna dihilang, rasanya pastinya hilang begitu. Enggak usah dirasakin, enggak usah dijilat gitu, enggak usah ya. Cukup warnanya hilang, baunya hilang, maka rasa itu pun juga akan hilang. Nah, setelah ketiga sifat najis tersebut hilang, kemudian dialiri dengan air sekurang-kurangnya 3 kali basuhan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham, Pak? Paham ya? Iya. Oke, mau dilanjutkan apa masih ada yang mau bertanya? Dilanjutkan, Bapak. Oke, siap. Selanjutnya kita masuk kepada najis mughalladah. Ada yang tahu najis mughalladah seperti apa? Digigit anjing. Najisnya anjing, Pak. Najisnya Najisnya anjing. digigit, Iya. air liur. Iya, pinter-pinter. Najisnya anjing, babi. Nah, anjing sama babi itu tergolong pada najis mughalladah, yaitu najis yang berat. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dari najis mughalladah tersebut, yaitu yang pertama, sediakan dulu airnya ya. Sediakan air, kemudian sediakan tanah atau debu. Kemudian kalau sudah tersedia air dan sudah tersedia tanah dan debunya, atau debu, lalu gosok di area yang terkena najis mughalladah tersebut. Misalnya sekarang sepatu kena air liurnya anjing misalnya ya, maka di yang terkena air liurnya anjing tersebut itu harus digosok sampai dipastikan najisnya benar-benar bersih. Jika dibutuhkan, gunakan benda padat dan ketat seperti sikat baju misalnya untuk menggosok area yang terkena najis. Setelah najisnya dipastikan benar-benar bersih, kemudian siram menggunakan air yang dicampur tanah atau debu. Siram sekurang-kurangnya 6 kali siraman ya, yang salah satunya dicampur dengan debu. Begitu. Siram 6 kali siraman. Siraman terakhir sekurang-kurangnya 1 kali basuhan dengan air yang bersih dan suci. Itu cara-cara mensucikan najis mughalladah. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Alhamdulillah. Paham, Bapak. Pak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, Bapak. Oke. Baik, kalau begitu sekarang sudah pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang mau bertanya, Pak Guru persilakan bertanya. Apabila sudah cukup, maka saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan mungkin anak-anak? Cukup ya? Enggak ada, Pak. Baik, kalau begitu kita akhiri pelajaran ini bersama-sama dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.